Halo, pada episode podcast kali ini atau videocast, saya akan mengajarkan cara mengkonversi file audio ke dalam beraneka ragam format dengan menggunakan Audacity. Nah, langkah yang kita lakukan adalah membuka file audio yang akan kita konversi di Audacity. Caranya ada dua. Pertama dengan mengimpor atau langsung dengan membuka file. Nah, untuk melakukan hal itu, kita cukup mengarahkan kursor ke toolbar dan mengklik file. Kita klik file, lantas kita klik open. Kita bisa juga mengimpor ya, dan memilih audio, labels, MIDI, raw data. Nah, saya tidak terlalu paham cara menggunakan ini, namun yang paling mudah adalah dengan membukanya langsung dari open. Jadi, Anda klik file, kemudian klik open. Nah, Audacity akan langsung membuka jendela di mana kita bisa mencari file yang akan kita buka dengan Audacity. Dalam hal ini, saya sudah menyiapkan file di folder khusus yang saya tempatkan di desktop. Jadi, karena filenya sudah saya siapkan, saya hanya perlu mengklik. Nah, ini file yang akan saya buka dengan Audacity. Judul filenya adalah Blue Sky Collapse, sebuah lagu dari Aditya Sofyan. Jenis filenya adalah MPEG-4. Nah, karena ini MPEG-4, maka filenya menggunakan berkas M4A. M4A adalah berkas audio dengan kodek MPEG-4. Ukuran file ini adalah 4,7. 4,7 MB. Dan saya akan membukanya dengan Audacity hanya dengan mengklik open. Nah, di sini kita lihat Audacity langsung memproses file tersebut. File aslinya M4A, tetapi Audacity akan mengolahnya ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh Audacity. Nah, kecepatan Audacity mengolah file tidak terlalu lama, tergantung dari kecepatan komputer Anda. Jika kemampuan teknis komputer Anda tinggi, maka proses membacanya lebih cepat. Oke, tidak sampai 1 menit. Ya. Nah, filenya sudah terbuka. Seperti yang kita lihat, ini adalah file dari Blue Sky Collapse yang telah dibaca oleh Audacity. Dan di sini kita melihat sebuah gelombang frekuensi dari audio Blue Sky Collapse. Nah, yang kita lakukan sekarang, karena kita ingin mengkonversi file ini, maka kita harus mengklik file, kemudian kita mencari pilihan export. Karena hanya satu file yang akan kita ekspor, maka kita tidak perlu memilih export selection, cukup ini saja. Jadi saya akan export, saya klik, dan terbuka jendela baru. Nah, jendela ini adalah jendela yang akan menanyakan tempat tujuan file olahan akhir akan disimpan. Jadi, dia akan menanyakan, kita akan menyimpannya di mana. Ya. Nah, kebetulan saya sudah siapkan juga, file akan saya simpan di berkas hasil latihan, dan judulnya tetap sama. Hanya saja, yang akan membedakannya dari file asli adalah jenis outputnya.
Nah, file aslinya adalah M4A dan saya akan mengubahnya ke MP3. Kita akan lihat perbedaan dari file tersebut. Apabila saya mengubah M4A ke MP3, apakah ada terjadi perubahan dalam hal kualitas audio ataupun dalam hal ukuran file? Nah, tentunya Audacity tidak hanya menawarkan ekspor ke dalam jenis MP3. Ada banyak pilihan yang disediakan. Ada pilihan ekspor ke AIF, ini format yang biasa dipakai di cakram padat, CD. Ada format WAV, format audio yang dimiliki oleh Microsoft. Jika Anda menggunakan pemutar Windows Media Player, maka WAV adalah format yang didukung oleh Windows Media Player. Ada juga format audio yang biasa dipakai di ponsel, GSM 610 WAV. Ada OGG, FLAC, MP2, M4A. Nah, ini tidak perlu karena file aslinya sudah M4A, jadi saya tidak akan mengekspornya ke M4A. Ada juga AMR, ini file yang sangat kecil sekali dan sifatnya mono. Nah, kembali ke MP3, saya akan mengekspor file M4A ini ke dalam bentuk MP3. Tapi, sebelum mengekspor, Anda juga memiliki kesempatan untuk mengatur ulang jenis file output yang akan keluar nanti. Anda bisa melakukannya dengan mengklik Options. Terbuka jendela lagi, kita bisa memilih preset, variable, average, constant. Nah, yang lebih ideal, bitrate dari file itu adalah constant, agar saat diputar, file audio itu tidak mengalami perubahan yang berbeda, sehingga dari awal sampai akhir audio, kualitas suara tetap terjaga baik. Untuk quality, secara standar, apabila kita mengkonversi satu file ke dalam bentuk MP3, kita menggunakan ukuran 256 kbps. Ini ukuran standar. Jika Anda mengkonversi file ke dalam bentuk MP3, ukuran standarnya adalah 256 kbps. Akan tetapi, Anda juga bisa mengubahnya ke ukuran yang lain. Anda klik di sini, ya. Nah, di sini ada macam-macam pilihan, mulai dari yang setting paling rendah 40 kbps sampai 320 kbps. Nah, kita coba dengan setting standar. Channel mode, join stereo, stereo. Saya tidak akan sentuh karena file aslinya sudah stereo. Jadi saya pertahankan seperti apa adanya. Saya klik OK. Baru kita bisa mulai mengekspor dengan cara mengklik Save. Sebelum Audacity mulai mengekspor, biasanya Audacity akan meminta kita untuk mengisi metadata. Nah, nama artisnya bisa kita isi. Judul lagu Blue Sky Collapse, album title Quiet Dawn, Bedroom Recordings Volume 1. Nah, saya tidak mengisi track number karena saya bukan mau mengkonversi CD, akan tetapi Anda bisa melakukannya jika Anda ingin. Ya. Oke, saya rasa 3 informasi ini sudah cukup, maka saya akan langsung klik OK. Dan Audacity mulai memproses file tersebut. Kecepatan Audacity dalam memproses file sangat ditentukan oleh besar file dan jenis file yang Anda akan ekspor. Dalam hal ini, karena jenis filenya MP3, kecepatannya mungkin sedikit lebih lama.
Ya, tapi di sini kalau melihat hitungan waktu, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 menit. Oke, sebentar lagi. Iya, filenya sudah selesai. Sekarang kita akan lihat output dari Audacity dalam format MP3. Ini dia. Iya. Nah, kita lihat pertama-tama, file aslinya adalah M4A dengan ukuran 4,7 MB. Bagaimana dengan output MP3? Kita lihat di sini. Oke, outputnya MP3, namun filenya ternyata lebih besar, 9,3 MB. Ya, tentu saja karena ini adalah file MP3. Sementara M4A adalah pengembangan lebih lanjut dari MP3 yang ukuran filenya lebih kecil namun kualitas lebih baik. Nah, kita akan coba dengarkan. As I walk to the end of the line, I wonder if I should run to the place where the big blue sky collides. Dan kita bandingkan dengan file asli. Ya, tidak ada perbedaan signifikan antara MP3 dengan MP4. Filenya sama-sama jernih, yang berbeda hanya pada ukurannya saja. Ya, jadi MP4 memiliki ukuran lebih kecil daripada MP3. Oke, nah itu tadi mengubah format M4A menjadi MP3. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba mengubahnya ke format lain? Kembali lagi ke file, kita klik export. Ya, kita akan simpan hasilnya di berkas hasil latihan, dan kita akan coba mengubahnya, mengubah file output ke bentuk WAV. Ya, kita coba dari MP3 kita ubah menjadi format Microsoft. Nah, sebelum kita mengubahnya, kita juga bisa mengutak-atik setelan standar dari WAV. Kita cukup mengklik option. Ops, ternyata tidak bisa. Nah, tidak semua format audio bisa kita ubah atau kita atur sesuka hati. Kalau MP3, kita bisa mengubah bitrate menjadi apa yang kita inginkan. Namun dengan Microsoft, sudah ada standar yang ditetapkan oleh Microsoft sehingga Audacity tidak memperbolehkan kita untuk mengatur ulang settingannya. Jadi, kita cukup klik OK. Lantas, kita save. Ya. Kembali lagi, sebelum diekspor, Audacity akan meminta kita untuk melengkapi metadata dari file tersebut. Nah, karena ini sama seperti sebelumnya, saya hanya akan klik OK.
Wah, ternyata proses menjadi WAV lebih cepat daripada MP3. Iya, selesai. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, judul filenya sama, tetapi dia tidak tumpang tindih karena formatnya berbeda. Jadi walaupun judulnya sama, formatnya berbeda. Nah, ini MP3 ukurannya 9,3 MB. Bagaimana dengan WAV? Wah, lebih besar. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Kita coba dengarkan. As I walk to the end of the line, I wonder if I should look back. Sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya merasa MP3 dan M4 masih lebih baik kualitasnya daripada WAV. Ya, itu saja cukup. Nah, di sini kita lihat ternyata dari file asli yang 4,7 MB, ketika dia diubah ke dalam dua format yang berbeda, menghasilkan ukuran yang berbeda. Dari 4,7 di MP3 menjadi 9,3. Sementara dari WAV menjadi lebih besar, 51,4 MB. Cukup besar ya. Nah, sekarang kita coba lagi ekspor ke format yang lain. Saya akan coba ke format CD, AIF. Bisakah kita mengatur ulang settingnya? Oh, ternyata tidak bisa. Ya, kalau gitu kita klik save. Kembali lagi mengulang langkah yang sebelumnya. Nah, ini sangat singkat sekali. Kita lihat hasilnya. Iya. Nah, ini formatnya AIF. Wah, ukurannya sama dengan WAV. Nah, WAV 51,4, AIF juga 51,4. Namun, kodeknya berbeda. Kalau ini AIF C audio. Ya, AIF C audio, sementara WAV waveform. Nah, saya tidak bisa menjelaskan perbedaannya apa. Yang jelas, ukurannya sama, namun kalau bicara soal ukuran, MP3 masih menang, karena dia hanya 9,3 MB. Bagaimana dengan kualitasnya? Kita coba dengarkan. As I walk to the end of the line, I wonder if I should look back to all of the things that. Ya, saya rasa mutunya tidak jauh berbeda dengan MP3 atau M4A, meskipun secara pribadi saya merasa MP3 dan M4A lebih nyaring. Oke, kita latihan lagi. Kita coba lagi ke bentuk yang berbeda. Kembali lagi ke file, kemudian klik export. Kita coba ke
AMR Narrowband. AMR Narrowband adalah format audio yang sangat sederhana dan ini cukup lazim ditemukan di ponsel. Biasanya BlackBerry menggunakan AMR. Tapi tidak hanya BlackBerry, ponsel-ponsel yang teknologi lama masih menggunakan AMR. Nah, kita klik AMR. Apakah kita bisa melakukan setel ulang pada settingannya? Oh, bisa. Bitrate-nya lebih kecil daripada MP3. Kalau tadi MP3 bitrate-nya bisa sampai 320 kbps, di AMR cuma 12,20. Tapi ini setelan standar. Kita lihat pilihan-pilihan yang ada. Wah, ternyata 12,20 adalah setelan paling maksimal. Jadi dari sini kita bisa lihat kemungkinan besar file AMR akan berukuran kecil karena bitrate-nya juga kecil, cuma 12,20. Padahal MP3 yang tadi maksimal bisa 320 kbps. Nah, apa pengaruhnya dari bitrate kecil ini terhadap mutu audio? Kita coba dengarkan, tapi sebelumnya kita ekspor dulu. Kita klik OK. Klik Save. Wah, langsung diekspor ya, tidak perlu lagi mengisi kolom metadata. Audacity langsung mengekspor ke AMR Narrowband. Namun prosesnya ternyata tidak secepat AIF dan WAV. Agak lama ya, 1 menit lebih. Ya, sebentar lagi akan siap. Filenya akan matang diproses. Kita akan lihat apakah output AMR akan menghasilkan perbedaan seperti halnya AIF dengan MP3 atau mungkin dia akan sama dengan MP3. Ya, Audacity sudah selesai memproses.
Kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini dia. AMR. Wow, luar biasa. Ukurannya sangat kecil. Hanya 500 kilobyte. 0,5 megabyte. Nah, ini terjadi karena AMR menggunakan frekuensi yang lebih rendah daripada MP3 ataupun WAV dan AIF. Dan seperti yang kita lihat tadi, pilihan bitrate-nya pun juga sangat kecil, hanya 12,20 kbps. Nah, ini yang membuat file ukuran dari AMR lebih kecil daripada MP3. Meskipun file yang dipakai sama. Tapi bagaimana dengan mutu audionya? Apakah akan sama dengan MP3 atau dengan WAV atau dengan WAV? Kita dengarkan. Ups. Maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Nah, bagaimana kedengarannya? As I walk to the Iya, end of the kurang nyaman ya. Bising, wonder if berisik, I should ada bunyi kresek-kresek. what I can think my way better than I think should not get up and I know it but I don't want Jadi file AMR tidak sejernih file MP3. Dan ini terjadi karena untuk mengecilkan ukuran MP3 yang 9,7 menjadi hanya 500 kilobyte, Audacity mengurangi banyak hal, mulai dari frekuensi, stereo, bahkan hingga bitrate. Tapi memang ini standarnya AMR. Audacity hanya menyesuaikannya saja. Nah, berkas AMR memang tidak dimaksudkan untuk menjaga kualitas. Tetapi, kalau kita mau mencari ukuran yang kecil, maka AMR adalah pilihan yang ideal. Tentunya dengan pengorbanan pada mutu audio. Tapi jika Anda memiliki media penyimpanan yang terbatas, katakanlah Anda mau menyimpan audio ke dalam ponsel, maka pilihan yang terbaik memang hanya AMR. Kecuali jika ponsel Anda memiliki memori yang besar, katakanlah sampai 60 GB. Tapi kalau ponsel Anda memiliki memori yang kecil, hanya 1 GB, ya idealnya memang format AMR. Nah, karena mutunya yang begitu rendah, AMR memang tidak ideal untuk dipakai di komputer. Jika Anda ingin mengekspor audio untuk pemakaian di komputer, sebaiknya pilih ke MP3 atau WAV atau AIF. Karena dia tidak mengorbankan banyak, namun pada saat bersamaan menjaga kualitas dari audio. Tentu saja MP3 masih menang karena dia memiliki ukuran yang lebih kecil. AIF, WAV, seperti yang kita lihat tadi, memiliki ukuran 51 MB, sementara MP3 hanya 9,3 byte dengan mutu yang tidak kalah dari WAV ataupun AIF. Oke, kita coba sekali lagi mengekspor file yang sama ke format yang lain. Kita klik ekspor. Sekarang saya akan pilih bagaimana kalau custom FMPEG export? Kita klik option, kita lihat. Nah, custom FMPEG export ini
diberikan khusus untuk orang yang ingin ingin mengutak-atik lebih lanjut. Nah, ini lebih cocok untuk mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dalam hal audio. Untuk orang awam, saya tidak menyarankan ini karena nanti Anda akan bingung sendiri. Tapi kalau Anda gemar bermain-main dengan file audio di komputer dan Anda punya pengetahuan dan keterampilan tentang hal-hal teknis seputar audio digital, maka menu custom FM pack support bisa Anda mainkan. Ya, ini banyak istilah-istilah yang saya sendiri tidak paham. Kita klik cancel saja. Tadi MP3 memiliki setting yang bisa diatur ulang. Saya akan coba memainkan settingnya. Nah, secara standar, bitrate yang cocok untuk MP3 adalah 256 kbps. Tapi bagaimana kalau saya menurunkannya lebih rendah? Apa yang akan terjadi? Katakanlah dari 256 kbps, saya turunkan sampai 40 kbps. Apakah ini akan berimbas pada mutu audio atau pada ukuran file? Kita cari tahu lebih lanjut. Klik save. Oh, ternyata tidak bisa. Karena file sebelum saya mengekspor sudah ada file dengan nama yang sama, Blue Sky Collapse. Berarti kalau saya klik yes, maka Audacity akan menimpa file tersebut. Saya akan klik no, tapi saya akan kembali lagi menyimpannya. Masih 40 kbps, saya klik OK. Dan saya akan beri nama lain. Katakanlah Blue Sky Collapse 40 kbps. Nah, ini kayaknya tidak akan bermasalah. Iya, seperti biasa, mengisi kolom metadata. Saya lewatkan saja, saya akan klik OK. Oh, ya, Audacity sudah mulai memproses. Dan kelihatannya tidak memakan waktu lama. Tidak selama sewaktu tadi mengekspor ke MP3 dengan bitrate 256 kbps. Ini tidak sampai setengah menit malah. Iya, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang MP3 versi standar 256 kbps. Ukuran file 9,3 MB. Dan ini yang versi 40 kbps. Ukurannya sangat drastis turun. Turun dengan drastis dari 9 MB menjadi hanya 1,5 MB. Lantas bagaimana dengan mutu audionya? Sama tidak? Sebelum saya mainkan, kita coba dulu dengarkan MP3 yang versi standar. As I walk to the end of the line, I wonder if I should look back. Ya, sudah.
Sekarang kita akan coba. As I walk to the end of the line, I wonder if I should look back to all of the things that were said and done. I think we should talk it Bagi orang awam, kita bisa merasakan perbedaannya. Dengan ukuran file 1,5 MB, Audacity mengurangi banyak hal, terutama dalam hal mutu playback dari audio ini. Sewaktu kita dengarkan versi standar 256 kbps, suaranya terdengar jernih. Namun di versi 40 kbps, suaranya sepertinya tidak sejernih. Bukan cuma sepertinya, tapi memang tidak sebagus yang 256 kbps. Seperti yang Anda dengarkan tadi, ya Anda merasakan seperti ada bunyi siaran radio yang terganggu. Suaranya tidak begitu jernih, ada bunyi gesekan-gesekan di latar. Nah, inilah pengorbanan yang dilakukan apabila kita ingin mengurangi ukuran file. Dengan mengubah bitrate dari audio, kita bisa menghemat ruang. File bisa kita perkecil. Akan tetapi, resikonya adalah kita terpaksa mengurangi audionya. Iya. Jadi itu videocast kali ini mengenai cara mengkonversi audio dengan menggunakan Audacity. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya, dan selamat mencoba sendiri mengubah file-file audio yang Anda miliki di komputer Anda dengan menggunakan Audacity ke dalam berbagai macam bentuk yang Anda inginkan. Terima kasih dan sampai jumpa.